Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fadila Adinda dengan NIM 1920602047 dari Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai studi kasus demonstration effect yang dibahas dalam bab 2 tentang problematika pembangunan ekonomi di negara muslim. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang demonstration effect tersebut? Apa dampak negatifnya dan apakah ada dampak positif dalam pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang? Menurut kami, demonstration effect merupakan salah satu faktor penghambat yang paling mempengaruhi pembangunan di negara yang sedang berkembang, karena seperti yang kita ketahui, demonstration effect merupakan gaya meniru atas konsumsi masyarakat kaya di negara maju yang ditiru oleh masyarakat yang ada di negara yang sedang berkembang. Hal ini bisa memicu berbagai macam dampak negatif yang akan timbul karena adanya ketimpangan. Contohnya seperti kebijakan pemerintah dalam meniru kemajuan-kemajuan yang ada di negara maju. Contohnya membangun hotel-hotel mewah, kantor pemerintahan yang mewah, pusat perbelanjaan yang mewah, dan pembangunan yang belum diperlukan lainnya. Oleh karena itu, keinginan untuk meniru kemajuan-kemajuan di negara maju inilah yang menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah negara berkembang terhadap kebutuhan yang paling esensial untuk rakyatnya, seperti mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, dan mencukupi sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakatnya. Hal ini juga yang menjadikan kemampuan menabung negara berkembang menjadi sangat rendah. Bahkan banyak negara berkembang yang terjebak menutupi pembangunannya dengan utang luar negeri. Demonstration effect ini juga berakibat pada peningkatan permintaan terhadap barang impor dan melahirkan tekanan inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran internasional, serta semakin tidak berkembangnya industri dalam negeri. Oleh karena itu, dapat kami simpulkan bahwa demonstration effect ini memberikan banyak dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Rianto Hidayat dan rekanita saya Safira Nurhaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Hidayat dengan NIM 1920602049 dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana kecenderungan demonstration efek orang Indonesia saat ini. Jelaskan secara faktual dengan kasus nyata. Di Indonesia sering terjadi ketimpangan antar kawasan, bagian barat dengan timur, antar Jawa dengan luar Jawa, antar kabupaten dengan kota, antar penduduk kaya dengan miskin, antar penduduk berpendidikan tinggi dengan yang kurang berpendidikan, dan sebagainya. Kecenderungan demonstration efek orang Indonesia di masa sekarang seperti membangun beberapa infrastruktur mewah yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan baru yang mengakibatkan terjadinya berbagai ketimpangan, seperti hal yang menjadikan kemampuan menabung negara Indonesia sangatlah rendah. Bahkan Indonesia terjebak menutupi pembangunannya dengan utang luar negeri atau utang negara. Demonstration efek Indonesia juga berakibat pada peningkatan permintaan terhadap barang impor yang tinggi dan mengakibatkan adanya tekanan inflasi, ketidakseimbangan neraca perdagangan, dan pembayaran internasional, serta semakin tidak berkembangnya industri dalam negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safira Nurhaliza dengan NIM 1920602052. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya adalah, apakah pembangunan di Indonesia memiliki kecenderungan melakukan demonstrasi efek? Jawabannya adalah iya. Seperti yang kita lihat saat ini, sudah banyak pembangunan infrastruktur di Indonesia yang meniru dari sebagian negara-negara maju, seperti jalan tol, hotel-hotel mewah, dan pusat perbelanjaan yang mewah, dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memamerkan keberhasilan pembangunannya secara material. Pemerintah lebih memilih meniru pembangunan fisik di negara maju di saat masih banyak rakyatnya kekurangan kebutuhan dasarnya seperti pangan,
kehidupan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Mereka terlalu berlebihan mengalokasikan sumber daya pembangunannya untuk hal yang belum dianggap waktunya. Dibanding dengan masalah yang sangat darurat dan yang sedang dihadapi oleh sebagian penduduknya seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya sarana, dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.